Ya jadi kadang gue kebawa kesel. Ya walaupun ibu udah nurutin gue untuk ngejauhin Putri dari Dedi. Dan gak bolehin Putri pulang ke rumah. Terus sekarang Putri tinggal di mana, Mel? Gak tau dari gue. Gue juga gak peduli. Banyak juga ya kejadian yang gue lewatin selama di Bandung. Padahal kadang-kadang kan Gio juga kasih gue info. Dimulai dari awal, emang pasti akan berat. Banyak cobaan, banyak tantangan, tapi kita nggak boleh nyerah. Sekarang yang masih jadi pikiran saya cuma masalah keuangan. Semoga tabungan saya masih cukup buat modal usaha ke depan. Tapi yang penting, saya harus optimis dulu. Kalau bisa, saya yakin kok usaha startup ini pasti akan sukses. Aku bangga sama pangeran. Pasti gak gampang deh jadi pangeran. Karena dia juga harus ngurusin soal keuangan. Yang pastinya butuh dana yang besar. Di samping itu juga, pangeran masih harus mikirin Oma yang sampai sekarang masalahnya malah makin banyak. Tapi nyatanya, pangeran gak nyerah gitu aja. Dia tetap optimis dan itu bikin aku makin bangga sama pangeran. Kan menurut gua draft proposal yang kemarin udah lu susun, coba deh secepatnya lu cek ulang. Sebelum kita kirim ke beberapa investor, supaya kan kalau proposalnya bagus, semuanya rapi, kita juga bakal dapet cepet tanggapannya, ya kan? Bener kata Gioran, biar cepat gerak kita, jadi nggak makan waktu. Iya benar-benar gue setuju sama kalian. Yang paling penting juga sekarang kita harus pikirin gimana caranya kita dapetin investor tetap. Ya buat pegangan kita. Supaya startup kita bisa jalan dan kita bisa sukses. Aku yakin kok kalian bisa dapat investor yang tetap. Karena kalian bertiga itu tim yang solid dan kalian bener-bener punya kemampuan. Mulai dari Gio yang jago banget untuk bikin perencanaan, terus ke Ata yang jago banget presentasi ke klien. Kamu juga yang selalu kritis dan selalu punya sejuta ide. Belum lagi kalian selalu support satu sama lain. Itu penting. Ya, tapi saya nggak mungkin bisa gini kalau nggak ada satu sosok yang paling penting di hidup saya. Kamu. Tuh, jadi batuk gua tak. Jadi salah fokus juga nih kita ya. Iya, kita nggak boleh salah fokus nih, harus tetap profesional dan fokus. Yuk. Semangat. Ayo sayang. Yuk, sayang. Kalau Gio ngomong kayak tadi, itu artinya Gio pasti udah mulai nyoba kasih proposal ke investor. Tapi mungkin masih gagal. Itu kenapa Gio ngarepin supaya saya cek ulang proposalnya. Supaya mungkin dengan direvisi, beberapa investor akan tertarik. Aku janji bakal bantuin kamu terus. Lagi pula kan, aku udah punya data semua investor yang kalian udah follow up. Dan ditambah lagi, aku akan bantu kalian sampai kalian dapat investor yang tetap. Aku janji. Makasih banyak ya sayang. Nggak banyak loh. Ada perempuan yang mau bantuin pasangannya mulai dari nol. Merintis, bersusah payah. Tapi kamu selalu mau support saya. Saya coba lihat lagi kalau proposal itu butuh revisi atau enggak. Siapa tahu kalau proposal itu udah diperbaikin, kita bisa dapat investor. Amin. Apa sebaiknya aku juga share soal ini ke Vito ya? Ya udah tak, sorry nih gue harus langsung balik lagi ke kantor soalnya. Tunggu dulu, Ci. Ada yang mau gue omongin sama lu. Soal apa lagi? Gue mau ngajuin proposal sama Vito. Vito kakaknya Putri. Setelah gue kulik-kulik semua bisnisnya Vito nih ya, ternyata dia tuh oke juga, Ci. Dia tuh punya 10 cabang perusahaan di seluruh dunia. Dan salah satu cabang perusahaan itu masuk top 10 di Asia. Dan Vito juga, dia tuh ngebuka semua peluang pengusaha muda yang mau berkreasi. Contohnya kita berdua ini, asalkan kita berdua ini sebagai pengusaha muda itu punya kreativitas yang bagus, kualitas juga yang bagus. Berarti keren juga sih Vito ya. Nah ya udah, kalau gue sih setuju. Terus gimana? Kalau semuanya udah oke, kenapa
masih ragu. Kenapa lo khawatir? Iya Ci, tapi masalahnya hubungannya Vito sama Pangeran tuh kurang oke. Ditambah lagi nih, si Vito tuh lagi nyuruh Oma buat ngaku atas meninggalnya Tante Lisa dan kecelakaannya Om Raymond. Iya juga ya, kenapa gue bisa lupa soal itu ya? Gimana kalau kusut kayak gini ya susah dong. Atau kita telepon omanya Pangeran aja kali ya, buat jadi investor. Kalau omanya Pangeran gue enggak deh, gue nyerah. Gue bener-bener kapok, jatuhnya malah trauma. Gue inget banget tuh dulu zaman-zaman gue kerja sama dia ditekan terus setiap hari. Gue nggak bisa under pressure kayak gitu, tak. Buat gue apa ya, terlalu berat karena dampaknya itu bukan cuma ke gue pribadi tapi ke keluarga gue juga. Duh, kalau omanya Pangeran gue enggak. Ya juga sih Ji, emang paling bener kita ngandelin Vito. Oke, let's say Vito. Soal Pangeran gimana? Emang dia setuju? Emang dia udah tahu? Ya udahlah. Gue cabut ya. Yuk. Gimana Pak Haris? Apa Mel sudah bersedia bikin surat kuasanya? Intinya nggak ada masalah. Mel sudah percaya dengan kamu dan Pak Raymond juga sebelumnya seperti itu. Tapi Mel butuh waktu. Maksudnya Pak Haris? Mel ingin scanning kamu. Istilahnya memindai dan memeriksa. Ya supaya Mel lebih percaya aja. Mel bilang begitu. Saya harus secepatnya meyakinkan Mel supaya dia mau bikin surat kuasa. Karena saya tahu Mel diam-diam masih sering ketemu sama Tristan. Tapi kalau saya yang handle semuanya, saya yakin Mel pasti akan terikat sama saya. Dan gak akan pernah ninggalin saya. Karena Mel pasti gak mau kehilangan perusahaan Om Raymond. Tapi Pak Haris bisa urus semuanya kan? Bisa. Tapi kita tidak bisa buru-buru. Takut Mel curiga. Karena Mel sudah pesan kepada saya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Ya. Terima kasih Pak Haris. Kalau gitu saya permisi. Ya, silakan. Om Raymond nggak usah khawatir. Saya janji, saya bakal mengelola perusahaan ini dengan baik. Karena sebagai calon menantu, saya nggak mau mengecewain Om Raymond sama sekali. Mel, gue kangen banget sama lo. Udah, lepasin. Kita duduk aja. Gue juga kangen banget sama lo kali, Din. Mel, lo harus tahu ya, selama gue pergi, orang yang paling gue kangenin selain Gio, itu lo. Makanya nih gue langsung nyampe sini, hubungin lo biar ketemuan. I miss you. Kangen juga gue sama lo. Oh iya Mel, gue turut prihatin ya sama apa yang menimpa sama daddy lo. Nah, terus gimana keadaannya sekarang? Ya, sekarang sih kondisi Didi lagi koma, Din, dan lagi dirawat intensif di rumah. Doain ya, semoga cepet pulih. Pasti, gue mah yakin bokap lo itu pasti cepet sembuh, cepet pulih, bisa sama kita lagi. Iya, tapi selain Didi yang gue khawatirin, sebenarnya gue khawatir banget sih tentang perusahaan, Din. Perusahaan? Emang perusahaan kita kenapa? Ya, perusahaan lagi mengalami penurunan, Din. Dan kita harus menjual saham kita sampai 60% untuk menekan kerugian. Ya, gue udah minta Rizky sih untuk nge-handle. Tapi Pak Haris bilang, pengacara Didi gue harus kasih surat resmi buat si Rizky. Supaya Rizky bisa nge-handle semua perusahaan dan sah di mata hukum. Berat juga ya. Terus gimana? Lo udah bikin surat kuasa untuk itu? Belum sih, Din. Entah kenapa gue jadi ragu banget. Padahal ini urgent banget loh, Din. Tapi gue takut salah pilih aja gitu. Mel, lo gak mau gitu minta pertimbangan dari Putri sama Tante Nawang? Aduh, Din. Gue gak mau lagi ya ada urusan sama Putri. Dia tuh bener-bener sumber masalah keluarga, tau gak? Dini jadi koma kayak gini karena dia. Duh, sebenarnya Putri bisa diajak diskusi nih. Dan dimintain pendapat, tapi kayaknya Mel udah benci banget sama Putri. Ya, gue sempat mau diskusi ini nih sama ibu. Tapi gue ragu. Karena buat gue, ibu salah satu keluarga yang paling dekat sama Putri. Ibu yang ngebawa Putri ke keluarga gue. Ya, jadi kadang gue kebawa kesel. Ya, walaupun ibu udah nurutin gue untuk ngejauhin Putri dari Daddy.
dan gak bolehin Putri pulang ke rumah. Terus sekarang Putri tinggal di mana, Mel? Udah tahu dari gue juga gak peduli. Banyak juga ya kejadian yang gue lewatin selama di Bandung. Padahal kadang-kadang kan Gio juga kasih gue info.